saya akan ke Pak Saud. Pak Saud, ini ada setidaknya 2 kasus yang saat ini menjadi sorotan di KPK. Selain dokumen bocor juga ada pungli sebesar 4 miliar. Menurut Anda apakah memang diperlukan perubahan besar-besaran kembali di tubuh KPK untuk pengawasannya? Ya ini kan bahasa Melayunya kan air di hilir yang kotor itu kan karena air di hulunya itu kotor gitu loh. Jadi itulah dalam teori manajemen itu kan pemimpin itu menginspirasi, pemimpin itu menjadi contoh. Ya kan, jadi sekali lagi kalau umpamanya pun kita katakanlah ada perbedaan antara perilaku top down kepemimpinan dengan perilaku egalitarian daripada semua pegawai KPK, itu kan persoalan yang sedang terjadi di sana gitu. Sedangkan dari Dewas sendiri kita sudah bisa lihat gitu, mereka bisa proaktif mengawasi pegawai di bawah. Kan mereka katakan kasus ini proaktif mereka. Tapi kenapa nggak bisa proaktif kepimpinan gitu? Artinya melempem, tidak bisa proaktif dan tidak bisa menunjukkan powernya seperti itu? Oh iya, jadi itu terlihat sekali. Jadi mereka ke bawah, walaupun dalam ekspos kemarin juga itu nggak jelas 5W1 hanya. Uang itu digunakan untuk apa? Itu kan seharusnya kalau ekspos gitu jangan kayak doorstop lah. Jelas lah bicaranya itu siapa berbuat apa, untuk apa uang itu. Uang itu apa untuk menguasai satu ruangan? Kan nggak mungkin ruang di KPK Gedung Merah Putih itu kan kecil itu. Jadi saya pikir itu uangnya itu berimplikasi lebih luas itu, bukan hanya sekedar untuk menguasai ruangan atau berbuat sesuatu. Kalau di periode lalu bawa kompor listrik aja itu nggak boleh gitu ke dalam itu, ya kan? Apalagi kalau sekarang, makanya saya bilang ini ada nilai yang bergeser bisa jadi. Dan itu kalau sudah sampai sekian bulan itu kan setiap titik di ruang tahanan di KPK itu kan bisa dilihat di CCTV. Cuman kamar mandi tahanan aja nggak bisa dilihat. Jadi kita tahu sebenarnya uang itu untuk apa gitu. Pak Trimedia, ada nilai yang bergeser, itu yang disebut oleh Pak Saud. Menurut Anda apakah pengawasan dari Komisi 3 DPR ini sedikit melemah sehingga KPK kembali mendapat sorotan-sorotan tajam? Saya kira enggak ya. Kita tetap kritis terhadap KPK, kita tetap mengawasi secara ketat kepada KPK. Kita juga meminta KPK juga apalagi di tahun politik ini juga supaya mereka juga objektif dalam penanganan perkara, tidak ada upaya tebang pilih. Tapi apa yang terjadi di rutan itu saya pikir itu memang sesuatu hal yang segera harus diperbaiki. Lalu evaluasinya seperti apa dong? Sepanjang pengetahuan kita, tahanan-tahanan apa yang dikatakan oleh Pak Saud itu sangat ketat. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Saya kira itu yang perlu diuraikan lebih lanjut oleh pimpinan KPK nanti, sehingga kita tahu di titik-titik mana. Apakah juga pengawasan internal di KPK ini yang sudah berkurang? Itu yang harus dipahami. Lalu evaluasinya seperti apa yang akan dilakukan oleh Komisi 3 secara konkret? Apakah akan ada bentuk pemanggilan? Ya tentu kita akan mengundang KPK dan kita juga akan menanyakan kenapa hal itu bisa terjadi. Tapi kita juga tidak ingin mengganggu kinerja KPK yang sekarang juga banyak mengerjakan perkara-perkara yang besar sehingga mereka juga tidak terganggu fokusnya. Tapi nanti akan terbentur tidak dengan adanya pemanggilan juga di Polda Metro Jaya? Yang dipanggil kan orang per orangnya. Mudah-mudahan itu juga tidak mengganggu kinerja dari pimpinan KPK. Oke, Pak Saud, kalau melihat ada banyak sorotan yang saat ini terjadi di tubuh KPK sendiri, kinerja dari KPK sendiri akan terganggu tidak menurut Anda? Ya sedikit banyak, selama itu tidak menyangkut penyidik. Sebagai contoh ya, pergantian kepemimpinan itu selalu saja memang ada pengaruh ke bawah di dalam inspiring mereka gitu, dalam KPI mereka gitu. Tapi karena memang sana penyidik itu cukup profesional, tidak akan banyak terpengaruh. Mereka sudah adalah orang penyidik profesional, cuman kelihatan seperti noisy aja gitu. Atau kalau saatnya mereka harus kolektif kolegial, nanti menjadi tidak terpenuhi kolektif kolegialnya gitu ya. Jadi mereka sudah profesional, cuman itu bisa jadi memang terganggu kalau ada isu-isu transaksionalnya di kepemimpinannya. Hanya itu saja mungkin hambatannya, Mbak. Oke, atas 2 kasus ini, sejauh mana Firly Bahuri bisa bertanggung jawab? Ke saya nanyanya? Ya.
Oh iya, dia harus bertanggung jawab dong, kan dia pemimpin. Jadi bahasanya kasarnya itu mulai dari halaman depan itu sampai halaman belakang itu dia harus melihat detail-detail. Makanya saya dulu selama di KPK itu selalu kamera satu-satu saya liatin, mana kamera yang ketutup daun. Kalau terjadi unjuk rasa ada yang nimpu nggak kelihatan gara kamera ketutup daun dan segala macam, panggil biro umumnya. Jadi pimpinan KPK itu harus masuk ke detail-detail, jangan bicara yang mengawang-awang gitu ya kan. Kan teorinya begitu, Anda bisa gagal karena hal kecil, Anda bisa berhasil karena hal kecil. Jadi kompleks sistem yang harus dianut oleh pimpinan KPK saat ini di sana itu sangat jauh dari kondisi ideal. Jadi mereka hanya selalu gimmick-gimmick di permukaan. Memberantas korupsi nggak boleh begitu. Kita senyap tapi ke bawah detail gitu, Mbak. Oke, terakhir Pak Trimedia, setidaknya apa yang harus dilakukan, singkat saja? Semua apa yang terjadi ini tentu sudah menjadi pembelajaran bagi Pak Firly ya. Tentu beliau juga apalagi dengan penambahan 1 tahun masa tugas mereka akan segera melakukan pembenahan dan itulah yang akan kami lihat, kami kawal sampai tahun depan. Baik, terima kasih atas perspektifnya mantan Komisioner KPK Pak Saud Situmorang dan juga anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Pak Trimedia Panjaitan sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak-Bapak.